Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Jihanur Fauzia dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 4A. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi transformasi geometri. Yang pertama adalah translasi. Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang yang menurut arah dan jarak tertentu. Nah, kita garis bawahi di sini ada kata arah dan jarak tertentu. Nah, bila kita mempunyai titik A, misalkan di sembarang titik. Nah, lalu kita akan memindahkan titik A tersebut sesuai arah dan jarak tertentu. Nah, perpindahan dari A ini merupakan A aksen. Kita namai perpindahan dari titik A merupakan titik A aksen, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui konsepnya, kita akan berlanjut ke rumus umumnya, yaitu titik A, B ditranslasikan dengan X, Y, maka nilai A aksennya adalah titik A ditambah titik X, titik B ditambah titik Y, sehingga kita ketahui nilai A aksennya yaitu A ditambah X, B ditambah Y, seperti itu. Lalu kita akan langsung ke contoh soal ya. Misalkan saya mempunyai titik A itu 1,2. Contoh soal ya. Nah, titik A 1,2 ini akan saya translasikan terhadap titik misalnya 2,-1. Nah, maka nilai dari A aksennya adalah titik 1 ini, nilai 1 ini ditambahkan dengan translasinya 2, 1 ditambah 2, 2 ini kan sebagai nilai B, jadi 2 ditambah min 1, seperti itu. Jadi kita ketahui nilai A aksennya adalah 3,1, seperti itu. Kan tadi kita sudah membahas soal dimana kita akan mencari bayangan dari satu titik. Nah, sekarang kita akan mencari bayangan dari bidang datar segitiga, dimana segitiga ini kan mempunyai 3 titik. Berarti kita harus mencari 3 titik yang mempunyai bayangan, atau misalkan kita mempunyai titik A, maka kita akan mencari A aksennya, seperti itu. Nah, saya mempunyai soal tentukan bayangan dari titik P 1,4, titik Q negatif 1,1, dan titik R 2,4 oleh translasi 2,3 atau 2,3, seperti itu. Nah, penyelesaiannya adalah kita harus mencari masing-masing bayangan dari titik P, Q, dan R. Yang pertama kita akan mencari bayangan dari titik P. Titik P, kita tulis saja seperti ini. P 1,4. Dimana ketika kita akan mencari bayangannya, kita akan mentranslasikan P 1,4 ditranslasi oleh titik 2 dan 3, sehingga kita mendapatkan P aksennya adalah 1 ditambah 2,4 ditambah 3. Nah, kita bisa langsung dapatkan P aksennya adalah 1 ditambah 2, 3, 4 ditambah 3, 7, seperti itu. Lalu kita ke titik kita ke titik Q, yaitu negatif 1,1, dimana titik Q negatif 1,1 akan kita translasikan terhadap titik 2 dan 3, sehingga kita memiliki Q aksennya negatif 1 ditambah 2, 1 ditambah 3. Nah, kita dapatkan nilai Q aksennya adalah negatif 1 ditambah 2, 1, 1 ditambah 3, 4. Lalu titik terakhir yaitu titik R, di mana R ini adalah 2,4. Nah, kita langsung saja titik R 2,4 akan kita translasikan kepada nilai 2,3 ya. Lalu kita akan mencari R aksennya 2 ditambah 2, negatif 4 ditambah 3. Nah, kita dapatkan nilai R aksennya yaitu 2 ditambah 2, 4, negatif 4 ditambah 3, negatif 1. Nah, kita sudah mendapatkan
nilai-nilai dari bayangan titik P, Q, dan R, yaitu titik P aksennya adalah 3,7, Q aksennya 1,4, dan R aksennya adalah 4,-1. Selanjutnya, untuk melihat perpindahan dari titik tadi, kita harus menggambarnya ya. Tentunya kita akan gambar di sini menggunakan koordinat kartesius. Nah, saya akan gambar garis vertikal dan horizontalnya ya. Nah, di sini saya akan menggunakan angka kelipatan 2. Ini sumbu X 2 4 6 negatif 2. Ini arah sumbu Y 2 4 6, dan ini arah sumbu Y juga ya, negatif 2 negatif 4 negatif 6. Nah, titik-titik yang tadi, titik P, Q, dan R-nya akan kita tulis ya, akan kita cari titiknya di mana. Titik P 1,4, ini titik 1, 1,4 berarti kita anggap ada di sini ya. Titik P 1,4. Lalu titik Q negatif 1,1, negatif 1 di sini, 1 di sini mungkin ya. Sini Q negatif 1,1, lalu titik R-nya 2,-4. 2,-4 ke bawah. R 2,-4. Nah, karena ada ketiga titik, kita akan menyambungkan titik-titik tersebut. Kita akan sambungkan titik P ke titik Q, lalu titik Q ke titik R, dan titik P ke titik R. Nah, seperti itu. Lalu untuk melihat bayangannya, kita akan menggambar atau melihat titik-titik P, Q, R aksennya di mana. Nah, yang pertama ada P aksennya itu 3,7. 3,7 di atas ya. 3,7. Ini kita anggap 7. 3,7. Ini titik P 3,7. P aksen ya, sorry. Nah, lalu Q aksennya ada 1,4. 1,4 di sini ya. Titik Q aksen sama dengan titik P yang tadi. Lalu titik Q-nya titik R aksennya di 4,-1. 4,-1 di sini ya. Oh, sorry, di bawah. Titik R aksen 4,-1. Nah, kita sambungkan lagi titik-titik ini sehingga menjadi bayangan dari segitiga PQR. Kita sambungkan titik P aksen ke titik Q aksen, lalu titik Q aksen ke R aksen, dan P aksen ke R aksen. Nah, kita bisa lihat nih titik sejauh mana perpindahan dari titik PQR ke titik PQR aksennya gitu. Ini titik P, perpindahannya di P aksen, lalu titik Q aksen, dan R ke R aksen. Nah, sekarang kita bisa melihat di mana perpindahan dari titik ke titik yang lain atau bidang ke bidang yang lain dengan menggunakan translasi seperti itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Andriana. Saya dari mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke, pada kesempatan kali ini kita tadi sudah membahas tentang dilatasi dan sebagainya. Oke, bagian tentang transformasi geometri. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya kita akan mempelajari tentang refleksi atau pencerminan. Sebelum masuk atau mempelajari tentang refleksi dan pencerminan maupun transformasi geometri, saya ingatkan lagi kita harus mempelajari lagi tentang matriks. Karena di dasar dari matriks itu digunakan di transformasi geometri. Salah satu yang digunakan yaitu adalah pada subbab refleksi atau pencerminan.
Oke, gak usah lama-lama lagi, kita akan coba bahas. Yang pertama, refleksi terhadap X sama dengan A. Oke, bisa kita lihat, ini adalah, maka formatnya akan menjadi X aksen, Y aksen, atau titik X aksen dan titik Y aksen ini merupakan titik bayangan sama dengan 2A min X. Terus untuk titik Y-nya tetap Y. Paham ya? Jadi X aksen sama dengan 2A min X dan Y sama dengan Y. Oke, berikutnya yang kedua yaitu adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan atau titik Y sama dengan B. Itu adalah X aksen itu sama dengan X dan Y aksen sama dengan 2B min Y. Oke, yang ketiga yaitu adalah refleksi terhadap sumbu X. Sumbu X ya, yang sepanjang garis Cartesius atau ya. Di sini kita lihat X aksen Y aksen itu sama dengan sebuah matriks 2 kali 2 yaitu dengan isinya 1, 0, 0 dan 1 lalu dikalikan dengan matriks X, Y, sehingga nanti dengan menggunakan konsep perkalian antara dua buah matriks jika kita dapatkan bahwa 1 kali X ditambah dengan 0 kali Y adalah X dan 0 kali X adalah 0 min Y min 1 kali Y adalah min Y. Jadi didapatkan bahwa X sama dengan min Y untuk konsep sumbu X. Ini tanggal satu titik. Oke, selanjutnya yaitu adalah terhadap sumbu Y atau refleksi terhadap sumbu Y, yaitu adalah X aksen sama dengan Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan X, Y itu adalah min X dan Y. Oke, berikutnya yaitu adalah kita akan membahas tentang pencerminan terhadap titik pusat. Pencerminan terhadap titik pusat atau 0,0. Ini ada titik pusat pada diagram Cartesius. Oke, contoh formatnya, titik bayangan yang dihasilkan itu adalah X aksen dan Y aksen. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu adalah kita harus mengalihkan min 1, 0, 0 dan min 1 terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga didapatkan nanti hasil bentuknya yaitu adalah min X dikali dengan N. Titiknya adalah min X dan min Y. Oke, selanjutnya yaitu adalah pencerminan atau refleksi terhadap X sama dengan Y. Oke, terhadap X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Jadi bisa dibolak-balik ya. Maka format yang didapatkan atau titik bayangannya yaitu adalah 0, 1, 1, 0 dikali dengan X, Y hingga akhirnya didapatkan X, di sini Y dan di sini X. Oke, selanjutnya adalah pencerminan atau reflections terhadap Y sama dengan min X. Itu adalah format yang didapatkan yaitu adalah X aksen, Y aksen itu sama dengan 0 min 1, 1, 0 dikali dengan X, Y, sehingga didapatkan bahwa min Y min X. Oke, ini adalah rumus-rumus yang akan digunakan di dalam refleksi
atau tata caranya. Oke, berikutnya adalah kita akan mencoba bagaimana caranya kita mengaplikasikan rumus-rumus ini ke dalam soal. Oke, dalam soal seperti refleksi ini membutuhkan banyak pertimbangan, membutuhkan banyak hati-hatian. Nol dan 1 lalu dikalikan dengan matriks X, Y, sehingga nanti dengan menggunakan konsep perkalian antara dua buah matriks hingga kita dapatkan bahwa 1 kali X ditambah dengan 0 kali Y adalah X dan 0 kali X adalah 0 min Y min 1 kali Y adalah min Y. Jadi didapatkan bahwa X sama dengan min Y untuk konsep sumbu X. Ini tanggal 1 titik. Oke, selanjutnya yaitu adalah terhadap sumbu Y atau refleksi terhadap sumbu Y, yaitu adalah X aksen sama dengan Y aksen sama dengan min 1 0 0 1 dikalikan dengan X Y, itu adalah min X dan Y. Oke, berikutnya yaitu adalah kita akan membahas tentang pencerminan terhadap titik pusat. Pencerminan terhadap titik pusat atau 0,0. Ini ada titik pusat pada diagram Kartesius. Oke, contoh formatnya, titik bayangan yang dihasilkan itu adalah X aksen dan Y aksen. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu adalah kita harus mengalihkan min 1 0 0 dan min 1 terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga didapatkan nanti hasil bentuknya yaitu adalah min X dikali dengan N. Titiknya adalah min X dan min Y. Oke, selanjutnya yaitu adalah pencerminan atau refleksi terhadap X sama dengan Y. Oke, terhadap X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Jadi bisa dibolak-balik ya. Maka format yang didapatkan atau titik bayangannya yaitu adalah 0 1 1 0 dikali dengan X Y hingga akhirnya didapatkan X, terus ini Y dan di sini X. Oke, selanjutnya adalah pencerminan atau reflections terhadap Y sama dengan min X. Itu adalah format yang didapatkan yaitu adalah X aksen Y aksen itu sama dengan 0 min 1 min 1 0 dikali dengan X Y, sehingga didapatkan bahwa min Y min X. Oke, ini adalah rumusan-rumusan atau rumus-rumus yang akan digunakan di dalam refleksi atau tata caranya. Oke, berikutnya adalah kita akan mencoba bagaimana caranya kita mengaplikasikan rumus-rumus ini ke dalam soal.
Oke. Dalam soal seperti refleksi ini membutuhkan banyak pertimbangan, membutuhkan banyak hati-hatian. Oke, sekarang kita lihat di Jakarta soal di sini ada titik A dengan titik yaitu 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X dilanjut terhadap sumbu Y. Maka titik bayangannya adalah kita lihat di sini terdapat yang namanya dua buah transformasi khususnya di refleksi, yaitu adalah pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y atau dilanjut dengan sumbu Y. Oke, berikutnya, gimana caranya kita akan mencari yang namanya transformasi? Ada yang namanya transformasi komposisi. Caranya adalah, jadi pertama kan dicerminkan terhadap sumbu X, itu transformasi pertama atau T1. Kita lihat T1 yaitu adalah pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X. Format maksudnya seperti apa? Perkaliannya yaitu adalah 1, 0, 0, min 1. Oke, selanjutnya yang transformasi kedua yaitu adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Format yang dihasilkan itu adalah min 1, 0, 0, dan 1. Lalu caranya adalah kita akan menghubungkan dari T1 dengan T2, transformasi 1 dengan transformasi 2 dengan perkalian matriks. Itu adalah dibalik berarti, jadi mulai belakang ke depan. Jadi dari T2 dulu, T2 nya adalah min 1, 0, 0, 1, lalu dikalikan dengan 1, 0, 0, min 1, lalu terakhir dikalikan dengan titik awal yaitu X, Y. Sehingga kita akan coba perkalikan dulu antara dua matriks yang memiliki order 2 kali 2. Ini ya, 1 dan 2. Oke, kita kalikan min 1 kali 1, 1 tambah 0 kali 0 itu adalah min 1 kali 1 itu min 1, 0 kali 0, 0. Jadi tambahin ya, jadi hasilnya min 1. Lalu selanjutnya min 1 kali 0, 0. 0 kali min 1, 0. Berikutnya 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. Ditambahin jadi 0. Oke, berikutnya 0 kali 0, 0. 1 kali min 1 adalah min 1. Lalu dikalikan dengan X, Y. Seperti itu. Maka berikutnya adalah kita coba masukkannya min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan titik X, Y atau titik A nya. Titik A nya berapa? 2,3. Seperti itu. Maka nanti hasilnya yaitu adalah min 2 dan min 3. Jadi titik pencerminan yang dihasilkan itu kan min 1 kali 2 ya min 2, terus 0 kali 3 ya 0, tambahin jadi min 2. Selanjutnya 0 kali 2 0, min 1 kali 3 min 3 ditambahin jadi min 3. Oke, didapatkan titik bayangannya yaitu adalah A aksen atau titiknya min 2 dan min 3. Oke, terima kasih. Kedua, kita kalikan min 1 kali 1, 1 tambah 0 kali 0 itu adalah min 1 kali 1 itu min 1, 0 kali 0, 0. Jadi tambahin ya, jadi hasilnya min 1. Lalu selanjutnya min 1 kali 0, 0. 0 kali min 1, 0. Berikutnya 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. Ditambahin jadi 0. Oke, berikutnya 0 kali 0, 0. 1 kali min 1 adalah min 1. Lalu dikalikan dengan X, Y. Seperti itu. Maka berikutnya adalah kita coba masukkannya min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan titik X, Y atau titik A nya. Titik A nya berapa? 2,3.
3. Seperti itu. Maka nanti hasilnya yaitu adalah min 2 dan min 3. Jadi titik pencerminan yang dihasilkan kita kan min 1 kali 2 ya min 2, terus 0 kali 3 ya 0, tambahnya jadi min 2. Selanjutnya 0 kali 2 0, min 1 kali 3 min 3 ditambahin jadi min 3. Jadi didapatkan titik bayangannya yaitu adalah A aksen atau titiknya min 2 dan min 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi geometri bagian rotasi. Nah, rotasi sendiri itu apa sih? Rotasi itu adalah proses perputaran setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah titik yang menjadi pusatnya. Nah, ini ada contoh gambar. Kita bikin misalnya ini sebuah X ya. Ini sebuah bangun geometri misalnya. Nah, kita buat lingkaran. Nah, kita tarik titik dari O ke P. Nah, ini rotasi ini adalah seberapa jauh kita ambil jarak dari P ini ke P aksen. Berapa sudut gitu perputarannya. Misalnya dari P ke P aksen ini sama dengan alfa ya. Nah, kita titik dari ini. Nah, kita mau tahu nih gimana cara nyari P aksennya nih, titik koordinat dari P aksennya. Nah, kita di sini bisa nyoba pakai konsep koordinat kutub. Nah, misalnya nih ada segitiga OPX. Nah, perhatikan segitiga OPX ya. Misalnya ada segitiga OPX. Nah, segitiga OPX ini membentuk sudut beta misalnya. Maka X-nya sama dengan R cos beta dan Y-nya sama dengan R sin beta. Ini sesuai konsep koordinat kutub. Maka sekarang kita coba lihat segitiga satu lagi, O, P aksen dan E aksen. Kita perhatikan, ini kan tadi segitiga OPX. Sekarang kita perhatikan segitiga O, P aksen dan X aksen. Nah, kita lihat nih X-nya segitiganya ini O, P aksen dan X aksen. Berarti kita gini ambil segitiganya. Ini kan sudut yang dia bentuk alfa ditambah beta ya, karena semuanya. Maka dia R cos alfa ditambah beta. Maka Y-nya X aksen, Y aksennya ini karena titiknya kan X aksen, Y aksen, R sin alfa ditambah beta. Nah, kita udah lihat ini. Sekarang kita udah tahu bahwa X aksen ini R cos alfa ditambah beta. Maka kita uraikan. Uraikan di sini. Nih, ini kan X aksen sama dengan R cos alfa ditambah beta. Sesuai prinsip penjumlahan trigonometri, maka cos ini kan bisa dibuat jadi seperti ini. Cos alfa, cos beta, sin alfa ditambah sin alfa, sin beta. Nah, ini kan gini. Nah, kita kali-kali gini. Masukin R-nya ke sini. Berarti kan cos alfa dikali R cos beta min sin alfa dikali R sin beta. Nah, kita udah lihat nih ada R cos beta, R sin beta ini kita udah lihat, kita udah ada di segitiga yang sebelumnya, segitiga OPX. X itu sama dengan R cos beta dan R sin beta itu sama dengan Y, maka kita bisa ganti. Berarti ini R-nya cos alfa dikali X sin alfa dikali Y. Kita ganti di depan X
cos alfa Y sin alfa. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kan ini tadi kita nyoba yang X ya, maka kita nyoba yang ini, yang Y, ini aksen. Ini aksen di sini kan bacanya R sin alfa ditambah beta. Ini sin, berarti Y sama dengan R sin alfa ditambah beta. Nah, sin alfa ini kita bisa uraikan lagi sesuai prinsip jumlah trigonometri, maka jadi R sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, kita masukin lagi R-nya, jadi sin alfa R cos beta ditambah cos alfa kali R sin beta. Nah, misalnya tadi kita udah tahu bahwa R cos beta dan R sin beta ini adalah X dan Y, maka kita ganti sin alfa dikali X min cos alfa dikali Y. Kita pindahin X-nya dan Y-nya ke depan, X dikali sin alfa min Y dikali cos alfa. Nah, kita udah dapat nih, sehingga karena kita udah tahu bahwa sehingga X aksen itu sama dengan X cos alfa min Y sin alfa, dan Y aksen itu sama dengan X sin alfa, dan ini ditambah ya, ini harus ditambah Y cos alfa, maka ini bisa kita buat dalam bentuk matriks. Nih, bentuk matriksnya seperti ini, bentuk matriks. Untuk matriksnya kita tulis X aksen, Y aksen, nih, X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X Y. Nah, ini untuk dan matriksnya itu untuk rotasi yang berpusat, ini tuh untuk R yang berpusat di O sejauh alfa gitu. Nah, kebetulan titik pusatnya ini, nah kebetulan ya kan ini se-O, perputaran rotasinya berputar se-O dan sejauh alfa gitu, berpusat di O dan sejauh alfa derajatnya, sudutnya. Nah, ini tuh pusatnya di 0,0. Ini rumusnya. Nah, maka rotasi yang berpusat di titik 0,0, kesimpulannya adalah jika titik X, Y dirotasikan oleh R, rotasi yang berpusat di O sejauh alfa dengan O adalah pusat rotasi sejauh alfa, maka bayangan yang terbentuk adalah X aksen, titik X aksen dan Y aksennya sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X Y titik yang sebelumnya semula. Nah, kita langsung ke contoh soal. Tentukan bayangan titik A min 8,12 jika dirotasikan oleh R yang berpusat di 0,0 nya sejauh 30 derajat. Maka kita langsung masukin ke rumus. Kan kita mau nyari, berarti kan yang dicari ini bayangannya. Maka X aksen, Y aksen, tulis rumusnya, cos alfanya berapa? Alfanya 30 derajat, cos 30 derajat, kemudian sin 30 derajat, min sin 30 derajat, cos 30 derajat dikalikan
titik semula X-nya min 8, dan 12. Kemudian lanjut ke sebelahnya. Nah, kita kan ini lah tulis lagi X aksen, Y aksen. Cos 30 itu apa? Cos 30 itu setengah akar 3. Dan min sin 30 min setengah akar 3. Salah. Ini min setengah, ini setengah akar 3. Tadi ininya min 8 dan 12. Maka dikali sesuai matriks ya, yang kemarin kalian matriks 8 dulu, misalnya ini jadi min 4 3 min 6 ya. Kemudian min 4 ditambah 6 akar 3. Maka kita ketemu nih bayangannya. Maka bayangan yang dibentuk terbentuk atau dibentuk ya, bentuk di X aksen, Y aksennya sama dengan min 4 akar 3 min 6 min 4 ditambah 6 akar 3. Nah, ini titik yang bayangan yang terbentuk dari titik awal min 8,12 dirotasikan sejauh alfanya 30 derajat. Nah, sekarang kita akan lanjut ke rotasi yang berpusat di MAB. Yang berpusatnya di MAB ya, di A, B. Nah, kesimpulannya nih, jika titik XY, pengertiannya jika titik X, Y dirotasikan oleh RM sejauh alfa, M-nya ini pusatnya A, B, dengan M, A, B adalah pusat rotasi sejauh alfa, maka bayangannya nih X aksen, Y aksen min A, Y aksen min B sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa X min A, Y min A. Berarti tambahannya dari pusat ini tuh, ini ya ada min A, min B, min A, min B. Atau bisa disederhanakan lagi, X aksen, Y aksen, cos alfa min sin alfa cos alfa, X min A, Y min B ditambah A, B. Ini sama kayak ditranslasikan sejauh A, B ya. Contoh soalnya nih, tentukan bayangan titik B 6,-7 jika dirotasikan oleh R, M, 45 sejauh 45 derajat dengan titik pusatnya ini min 2,5. Nah, yang pertama kita tulis dulu rumusnya. Kan kita mau nyari bayangan ya, berarti kita nyari X aksen, Y aksen, titik bayangannya. Tulis cos dari 45 derajat ini setengah akar 2, dan min dari 45 derajat juga setengah akar 2. Cos 45 derajat min sin 45 derajat sin 45 derajat cos 45 derajat. X min A ya, X nya 6 min A nya min 2, kemudian min 7 min 5 ditambah A, B min 2 tambah 5. Kemudian lanjut ke atas ke sini, maka
aksen Y aksen sama dengan maka X aksen Y aksen tadi ini kan setengah akar 2, kemudian min setengah akar 2, terus setengah akar 2, dan di sini juga setengah akar 2. Nah, ini 6 min 2 8, dan ini min 12. 8 min 12. 8 min 12 ditambah min 2 5. Teman-teman, ini dikali jadi 4 akar 2 min 6 akar ditambah ya, berarti 6 akar 2. Kemudian 4 akar 2 min 6 akar 2 ditambah min 2 5. Kemudian kita lagi, ini kan 4 akar 2 sama 6 akar 2 sama ya akarnya, berarti jadi 10 akar 2 ditambah langsung min 2 min 2. Kemudian 4 akar 2 min ini jadi min 2 akar 2 ditambah 5. Maka bayangan yang dibentuk, X aksen, Y aksen ini sama dengan 10 akar 2 min 2, min 2 akar 2 ditambah 5. Nah, ini hasilnya. Nah, materi yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi yang merubah ukuran bangun geometri. Jadi yang berubah hanya ukurannya saja, dan bangunnya atau bentuknya tidak berubah sama sekali. Dan faktor dilatasi dinotasikan dengan huruf K. Di sini ada beberapa sifat. Yang pertama, jika K kurang dari negatif 1 atau K lebih besar dari 1, maka hasil kali dilatasinya diperbesar. Sifat yang kedua, jika K ada di antara negatif 1 sampai 1, maka hasil kali dilatasinya diperkecil. Dan sifat yang terakhir adalah jika K-nya sama dengan 1, maka dilatasinya tidak berubah sama sekali. Sekarang kita akan melihat bagaimana dilatasi atau perkalian dari suatu bangun geometri. Nah, di sini kita memiliki segitiga ABC, di mana segitiga ini akan kita dilatasikan menjadi segitiga ABC aksen. Nah, ABC aksen ini pada gambar merupakan dua kali perkalian dari segitiga ABC. Seperti itu. Nah, lalu kita akan melihat ke rumus umumnya. Pada pusat 0,0 dan pada pusat M,N. Nah, pada pusat 0,0 ini titik A, B akan dilatasikan kepada titik 0,0 dan faktor dilatasinya atau K, seperti yang telah kita bahas tadi ya. Nah, lalu kita dapatkan P aksennya atau dilatasi dari titik P-nya itu adalah perkalian dari A dengan K, perkalian B dengan K, atau kita bisa tulis P aksennya adalah KA, KB, seperti itu. Nah, lalu sekarang pada titik pusat M,N. Nah, ini akan kita dilatasikan seperti tadi kan, kalau ini titik O ini 0,0, jadi kita bisa tuliskan di sini langsung saja titik 0 seperti itu. Nah, kalau di sini kita tidak bisa menuliskan salah satunya karena kemungkinan titiknya bisa berbeda. Nah, kita tuliskan titik F, M,N, dengan K. Nah, seperti itu. Titik A, B ini, titik A, B ini, kita akan dilatasikan kepada titik-titik ini. Lalu, sehingga kita dapatkan P aksennya adalah K dikalikan A min M ditambahkan M, K dikalikan B min N ditambahkan N. Atau kita bisa tuliskan P aksennya ini KA
dikurangi KM ditambahkan M, koma, KB dikurangikan KM ditambahkan M. Kita juga bisa menuliskan seperti itu. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Di sini ada soal bayangan titik 9,3 oleh dilatasi 0,1/3 adalah, jadi kita akan dilatasikan titik 9,3 ini terhadap 0,1/3. Karena titik ini adalah 0, berarti kita akan menggunakan rumus umum di titik 0,0. Ya, seperti itu. Penyelesaiannya adalah kita tuliskan, kita misalkan ini adalah titik P ya. Titik P 9,3 akan kita dilatasikan terhadap 0,1/3 sehingga kita dapatkan titik P 9 dikali 1/3, 3 dikali 1/3. Nah, sehingga ini P aksen ya. Sehingga kita dapatkan P aksennya adalah 3,1. Nah, seperti itu penyelesaian dari soal dilatasi.